Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Feli Ramuri MPD selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Perkenalkan Bu, nama saya Rizky Aulia Lestari dengan NIM 2030206079 dari Pendidikan Matematika 2, Prodi Angkatan 2020 UIN Radam Patah, Palembang. Baiklah Bu, kali ini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester dengan media pembelajaran interaktif berbasis GeoGebra, yaitu mengenai teorema Pitagoras. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Kita klik aplikasi GeoGebra. Selanjutnya di sini kita siapkan area kerja terlebih dahulu dengan cara mengklik grafik kedua. Maka di sini akan tampilan yang pertama kita hilangkan kisi-kisinya dan tampilan yang kedua juga kita hilangkan kisi-kisinya. Kemudian di sini kita akan membuat area luncuran untuk membuat segitiga ABC. Pertama kita bikin luncuran yang pertama dengan angka yaitu B sama dengan 1 dengan angka minimum 0 dan maksimumnya adalah 20. Selanjutnya di sini kita bikin luncuran yang kedua. Kita klik dengan memasukkan angka B, kemudian maksimumnya adalah 20. Selanjutnya di sini ada input box. Kita klik angka yang sebelah kiri, kemudian kita pindahkan kursor dan bawahnya juga kita klik sama seperti yang di atas seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat titik koordinat. Kita masukkan input di sini dengan mengklik titik. Sumbu koordinat A-nya itu dengan memasukkan nilai B, 0. Kemudian titik B-nya juga kita misalkan dengan titik koordinatnya yaitu 0, A. Maka di sini kita akan pindahkan titik koordinat dari A ini yaitu menjadi 4,0 dan titik B-nya ini kita pindahkan menjadi 0,5. Di sini kita akan mengklik tools dengan perpotongan dua objek. Di sini kita masukkan titik C-nya di sumbu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan membuat poligon segitiga dari BCA. B, C, A. Kembali lagi ke B. Selanjutnya di sini kita akan membuat segi N yang beraturan. Nah, di sini kita hilangkan terlebih dahulu titik-titik yang ada di C, B1 sama A1. Kemudian kita awali di sini segi N yang beraturannya. Pertama kita awali dengan C dulu, kemudian B. Maka dengan titiknya itu segi N yang beraturannya 4 akan muncullah persegi BD EC. Selanjutnya yang kedua kita awali dengan AC, maka di sini segi N yang beraturan titiknya adalah 4, kemudian akan muncullah persegi ACFG. Kemudian yang ketiga kita awali dengan BA, kemudian akan muncul titik 4 segi N yang beraturannya dengan persegi BI AH. Kemudian kita perkecil seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat titik tengah atau titik pusat perpotongan dari BD EC. Maka di sini akan muncullah titik baratnya minus 2,5. Selanjutnya kita akan membuat garis yang sejajar dari sumbu J ke BI. Selanjutnya di sini kita akan membuat garis yang sejajar dari sumbu J terhadap BI. Nah, maka akan muncullah di sini sumbu S, kemudian dari sumbu J terhadap BA, maka akan muncullah sumbu T. Selanjutnya di sini kita akan membuat
perpotongan dua objek antara S dengan poli yang pertama, maka akan muncullah sumbu L. Kemudian sumbu T dengan poli pertama, maka akan muncullah sumbu N. Kita pindahkan kursornya terlebih dahulu. Kemudian kita perkecil. Seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan hilangkan sumbu S sama sumbu T. Lanjut kita akan membuat puzzle dengan cara mengklik tools polygon. Kita awali di sini poli pertama J, K, B, M, J. Kita klik, kita pindahkan kursornya dulu. Kita klik pengaturan di sini. Di sini akan muncul warna. Pilih warna yang pertama dengan poli pertama, atau bisa kita klik di sini juga warnanya dengan ukuran 100. Kemudian M1, K1, J1, dan J2 kita hilangkan agar terlihat sumbu-sumbunya seperti JKBM, J. Nah, kemudian poli yang kedua kita bikin juga, kita awali dengan JL, DMJ. Selanjutnya kita pindahkan kursornya, kita klik tengah, kemudian di sini kita pilih warna. Kemudian di sini kita tentukan juga ukurannya 100, kemudian DJ2 sama E1 dan M2 kita hilangkan, kemudian kita bikin poli yang ketiga yaitu J, L, E, N, J. Kemudian kita pindahkan kursor, kita klik pengaturan, warnanya kita yang diinginkan yaitu dengan ukuran 100 juga. Dan sumbu yang di sini juga kita hilangkan. Selanjutnya kita gambar poli yang keempat, yaitu kita awali dengan J, N, C, K, J, kemudian kita pindahkan kursornya, kemudian kita klik tengah, kita pilih warna yang kita sesuaikan. Kemudian ukurannya juga kita 100% kan, kemudian N2, K2, J4 sama C1 kita hilangkan. Selanjutnya kita akan menggambar poli yang kelima, kita awali dengan A, C, F, G, kembali lagi ke A. Kita pindahkan kursornya, kita klik pengaturan warna, kemudian ukurannya juga. Di sini kita hilangkan juga sumbu A2, C2, F1, sama J1. Selanjutnya di sini kita akan membuat puzzle yang akan kita translasikan. Pertama di sini kita klik tools jarak atau panjangnya, kemudian jarak J ke K, kemudian di sini jarak J ke K akan ada di sini titiknya yaitu 4,47. Kita hilangkan sumbu yang ada di sini. Kemudian kita akan membuat lingkaran dengan pusat jari-jari yang ada di H. Kita klik jari-jarinya tadi di sini jarak JK. Kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat perpotongan dua objek yang ada di diagonal 1 terhadap sumbu IH dan diagonal 1 terhadap sumbu AH. Maka akan muncullah titik O dan P. Selanjutnya di sini kita akan membuat garis yang sejajar dari O terhadap titik DB. Maka akan muncullah sumbu H1. Kemudian perpotongan dari P terhadap sumbu BC yaitu akan muncul P. Dan kita di sini akan membuat juga perpotongan dua objek yang ada di H1, kemudian yang ada di I1. Maka akan muncullah sumbu Q. Di sini kita hilangkan sumbu yang ada di D1, sudah itu perpotongannya juga, kecuali sumbu Q. Nah, karena kita akan mencari dari potongan perpuzzle yang ada di sini. Selanjutnya di sini
kita akan membuat luncuran dengan membuat luncuran H1 terlebih dahulu dengan angka minimum 0 dan maksimumnya adalah 1. Baiklah, di sini kita klik dulu, kita pindahkan tools-nya. Di sini kita akan masukkan input-nya. Kemudian di sini kita akan klik V1 sama dengan H1 dikali dengan vektor yang ada di JA. J, A. Nah, maka di sini akan kita translasikan. Kita klik tools translasi objek oleh vektor yang ada di JKBM terhadap vektor 1. Nah, sini akan muncullah seperti ini. Selanjutnya, kita hilangkan terlebih dahulu vektor yang 1. Kemudian kita akan menggambar luncuran yang kedua. Kita misalkan H2 sama dengan 1 dengan minimumnya itu adalah 0 dan maksimumnya itu adalah 1. Selanjutnya di sini kita pindahkan kursornya terlebih dahulu. Kemudian kita di sini kita masukkan input volume kedua sama dengan H2 dikali vektor dari titik J ke B. Kita klik, kemudian kita translasikan poli yang kedua dari JLDM ke vektor yang kedua. Maaf, sebelumnya ada kesalahan. Kita akan mengulang poli yang kedua ini ya. Pertama kita akan membuat luncuran yang kedua. Kemudian kita klik di sini luncuran yang kedua. H2 sama dengan 1, minimumnya itu adalah 0 dan maksimumnya itu adalah 1. Kemudian di sini kita pindahkan dulu kursornya. Kemudian kita masukkan volume 2 sama dengan H2 dikali, atau kalau di laptop itu bintang, vektor dari titik J, B, JH. Maka di sini kita akan translasikan titik yang ada di JLDM ke vektor yang kedua. Nah, maka akan muncullah seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin luncuran yang ketiga, yaitu kita mengklik H3 terlebih dahulu. Kemudian nilai minimumnya itu adalah 0, kemudian maksimumnya adalah 1. Selanjutnya di sini kita pindahkan kursornya terlebih dahulu. Kita akan membuat volume yang ada di volume ketiga. Kita masukkan input F3 sama dengan H3 bintang vektor yang ada di J, I. Kemudian kita translasikan di sini
poli yang ketiga dari JLEN ke vektor yang ketiga. Kemudian kita sembunyikan vektor yang ketiga. Selanjutnya di sini vektor yang kedua juga kita sembunyikan. Selanjutnya kita akan membuat luncuran yang keempat. Kita bikin di sini luncuran yang keempat. Kita bikin H4 sama dengan 1. Kita minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 1. Kemudian di sini kita pindahkan kursornya terlebih dahulu. Kemudian kita klik di sini, kita masukkan volume keempat sama dengan H4 dikali vektor dari titik J, B. Kemudian di sini kita translasikan poli yang ada di 4, JKNC terhadap vektor yang keempat. Nah, kita hilangkan di sini vektor yang keempat, kemudian kita bikin luncuran yang kelima. Luncuran yang kelima, di sini kita klik, di sini adalah H5 sama dengan 1, minimumnya itu adalah 0, dan maksimumnya adalah 1. Kemudian di sini kita pindahkan kursornya, kemudian kita akan membuat di sini masukkan vektor yang kelima sama dengan H5 dikali vektor dari titik A, Q. Nah, kemudian kita translasikan poli yang kelima ini ke vektor yang kelima. Kemudian di sini kita akan membuat atau kita akan menghilangkan vektor yang kelima ini, garis yang ini, kemudian yang ada di vektor yang keempat juga kita hilangkan. Nah, kemudian di sini kita hilangkan dari sumbu yang ada di J1. Yang ada di kemudian di sini kita akan membuat, di sini kita akan menghilangkan sumbu yang ada di T, kemudian ada di U, kemudian C1, A1, kemudian K1. Kita mulai dari yang sini saja ya. Sini kita akan menggunakan N1, L1, J2, kemudian L1 translasinya
Nah, kemudian dia terlihat lebih rapi kan. Selanjutnya di sini kita akan mengklik titik yang ada di A. Kemudian di sini kita beri tanda silang. Kemudian dengan warna biru tua. Kemudian ini juga kita di titik B kita beri tanda X. Kemudian biru tua juga. Selanjutnya di sini kita akan bikin keterangan dan kita akan bikin warnanya agar lihat lebih cantik. Di sini kita akan mengklik sisipkan teks. Kemudian kita bikin judulnya itu dengan teorema Pythagoras. Kita ke pengaturan dan kita beri warna, yaitu kita beri warna oranye. Dan bisa juga kita teksnya, dasar warna teksnya atau teksnya kita perbesar seperti ini. Dengan cara kita bikin perbesar seperti ini, kemudian atau juga kita bisa kita perkecil. Kemudian di sini kita klik juga siapkan teks. Kemudian di sini kita ketik teksnya, petunjuk penggunaan media. Yang pertama itu langkah-langkahnya. Kita akan membuat langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, geser titik A dan B sehingga diperoleh segitiga siku-siku ABC yang diinginkan. Kemudian yang kedua, catat panjang AC, kemudian BC-nya. Dan yang ketiga, hitung luas panjang ACFG dan BCED. Dan yang keempat itu geser luncuran H1, H2, H3, H4, dan H5 secara perlahan menuju 1. Kemudian menuju dari minimum 0 dan maksimum 1. Selanjutnya, perhatikan apa yang terjadi pada segitiga persegi.
Baiklah, di sini kita akan klik pengaturan. Kemudian di sini kita akan melihat teksnya. Dengan ukuran untuk ini dia. Kemudian kita atur jaraknya. Sini kita akan memberi warna hitam. Ya, karena tadi ada kesalahan teknis, maka di sini saya akan ulang dan saya akan masukkan sistem teks. Di sini kita akan mengklik petunjuk. Petunjuk penggunaan media. Nah, kemudian kita masukkan juga teks yang selanjutnya. Petunjuknya yang pertama itu ada geser titik A dan B sehingga diperoleh segitiga siku-siku ABC yang diinginkan. Yang kedua, di sini catat panjang A, C, kemudian ada juga BC. Dan yang ketiga itu hitung luas persegi ACFG dan ABCD. Kemudian yang keempat itu geser luncuran H1, H2, H3, H4, H5 menuju 0 dan 1 secara perlahan. Dan kelima, perhatikan apa yang terjadi pada teorema persegi tersebut. Nah, di sini kita pindahkan area-area dari S1 agar kelihatan lebih rapi, lebih menarik. Kemudian di petunjuk penggunaan ini kita klik warna yang sesuai kita inginkan. Misal kita beri warna merah.
Kemudian teksnya juga seperti ini. Kemudian selanjutnya warna ini kita beri warna hitam saja biar kelihatan lebih bagus. Posisi ini juga teksnya kita seperti ini. Kemudian kita beri warna sesuai. Asal kita beri warna merah, seperti ini juga beri warna hijau. Ketiga kita beri warna pink. Kemudian empatnya ini kita beri warna biru muda, dan ini H3 itu kita beri warna pink, H4 warna biru, dan H5 itu warna ungu tua. Kemudian kalau sudah, kita kunci penggunaannya agar tidak bergerak. Seperti kita kunci objeknya satu-satu. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, di sini kita klik simpan. Kemudian kita beri judul dengan teorema Pythagoras. Kita simpan. Dan juga bisa kita screenshot seperti ini. Dan bisa kita bagikan lewat WA maupun lainnya. Baiklah. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dikoreksi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.